Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritelektorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu informasi penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer senair, baik honorer kategori 2 maupun honorer non-kategori, yang sudah memenuhi syarat untuk bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara. Maka di sini ada satu informasi merupakan kabar gembira untuk seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan impian Bapak Ibu honorer kategori 2, demikian dengan Bapak Ibu honorer non-kategori, yang mana sedang menantikan kira-kira apa dan bagaimana keputusan pemerintah terkait dengan opsi yang akan ditempuh untuk menyelesaikan persoalan tenaga honorer di Indonesia saat ini. Nah, Bapak Ibu, untuk mengetahui kira-kira apa dan bagaimana yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan nasib honorer ini, simak video ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Keputusan Presiden tentang honorer K2 terbaru, Bapak Ibu bisa mengecek nama ya dalam penataan non-ASN. Ikuti terus informasi berikut. Keputusan Presiden mengenai honorer kategori 2 terbaru sangat dinantikan oleh beberapa kalangan, yakni dalam hal ini terutama Bapak Ibu honorer yang sedang menunggu kira-kira apa dan bagaimana keputusan pemerintah yang akan ditempuh dalam hal menyelesaikan tenaga honorer. Hal ini tidak mengherankan karena sebagai presiden, Jokowi memiliki pengaruh besar terhadap keputusan yang menyangkut nasib honorer, karena memang segala keputusan adalah pimpinan di negara ini. Namun, selain presiden, ada dua lembaga negara lain yang memiliki peran penting dalam membuat regulasi tentang tenaga honor kategori 2, yaitu Badan Kepegawaian Negara atau BKN dan Kemenpan RB. Meskipun ada rencana untuk menghapus honorer pada November 2023 nantinya menjelang akhir tahun ini, saat ini masih banyak opsi yang sedang dipertimbangkan. Menurut keputusan Kemenpan RB, terdapat beberapa cara agar tenaga honorer kategori 2 dapat diangkat menjadi aparatur sipil negara. Nah, tentu Bapak Ibu, cara inilah yang perlu kita ketahui kira-kira apa ya yang harus ditempuh oleh para honorer terutama kategori 2 yang sudah lama mengabdi untuk meraih impian menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Satu dari tiga opsi solusi untuk para honorer adalah cukup mudah untuk dilakukan. Opsi tersebut hasil dari koordinasi antara Menpan RB, BKN, dan beberapa instansi lainnya. Berikut ini beberapa rangkuman mengenai cara agar tenaga honorer kategori 2 bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara. Dan sekali lagi saya ulangi Bapak Ibu bahwa yang dipertimbangkan di sini bukan hanya kategori 2, tetapi juga honorer non kategori yang memiliki masa kerja lama seperti honorer kategori 2. Pertama, cara yang ditempuh yaitu satu, mengetahui persyaratan untuk menjadi P3K 2023 atau CPNS 2023. Seluruh tenaga honorer kategori 2 harus memperhatikan beberapa persyaratan dalam pengangkatan honorer kategori 2 untuk bisa diangkat menjadi ASN. Jadi para tenaga honorer kategori 2 juga harus mengetahui kira-kira apa syarat CPNS 2023. Tentunya ini tergantung apakah honorer kategori 2 mau jadi PNS ataupun P3K. Poin kedua yaitu mengetahui formasi apa saja yang dibuka dalam penerimaan P3K 2023 juga dengan CPNS 2023. Jadi tenaga honorer kategori 2 perlu mencari informasi terkait formasi apa saja yang dibuka dalam penerimaan P3K 2023. Hal yang sama juga berlaku untuk formasi CPNS 2023, di mana tenaga honorer kategori 2 tidak boleh sampai terlewatkan untuk melihat celah formasi apa saja yang dibuka untuk tahun 2023 tahun ini untuk mengangkat Bapak Ibu honorer menjadi ASN.
Berikutnya yaitu harus mengetahui link pendaftaran P3K 2023 atau link pendaftaran CPNS 2023. Jadi harus update seputar website atau link pendaftaran P3K 2023 atau tidak ketinggalan, atau agar tidak ketinggalan mengenai kabar tentang pengangkatan P3K aparatur ASN, kemudian begitu pula dengan CPNS. Hal berikutnya yang harus diketahui oleh Bapak Ibu honor kategori 2 yaitu menentukan formasi untuk dipilih dalam pendaftaran P3K 2022 dan CPNS P3K 2023 dan CPNS 2023. Nah, di sini pada poin ini Bapak Ibu hati-hati kelak nantinya setelah mungkin mendaftar dalam hal pemilihan formasi. Karena formasi sangat menentukan dalam hal Bapak Ibu bisa lolos seleksi. Para tenaga honorer harus mengetahui formasi apa saja yang dibuka dalam penerimaan P3K dan CPNS 2023. Setelah mengetahui, tentunya para tenaga honorer, terutama kategori 2, bisa menentukan formasi apa yang akan dipilih untuk pengangkatan menjadi aparatur sipil negara. Kemudian, mempersiapkan dokumen persyaratan P3K 2023 atau syarat CPNS 2023. Jadi di sini dihimbau untuk para tenaga honorer kategori 2 harus menyiapkan dokumen persyaratan yang diperlukan untuk penerimaan P3K 2023 ataupun penerimaan CPNS 2023. Kemudian mengikuti seluruh rangkaian jadwal seleksi dan mempersiapkan diri dengan belajar. Jadi para tenaga honor kategori 2 harus mempersiapkan diri secara matang ya dengan mengikuti seluruh rangkaian jadwal seleksi sehingga nantinya dengan hal demikian sudah dilalui oleh semua Bapak Ibu honorer terutama Bapak Ibu honor kategori 2 dan Bapak Ibu honorer non kategori yang memiliki masa kerja lama bisa tercapai impiannya untuk menjadi aparatur sipil negara baik status P3K maupun PNS. Jadi Presiden Jokowi telah meminta kepada Menpan RB untuk segera untuk mengambil tindakan jalan tengah terkait jumlah honorer yang membludak saat ini. Sehingga nantinya jumlah honorer ini bisa teratasi dengan metode pengangkatan ASN jalur P3K. Oleh karena itu, Menpan RB juga bersama dengan BKN dan pihak lain sedang berkoordinasi untuk memutuskan opsi jalan tengah terbaik. Untuk itu, maka dilakukan verifikasi dalam pendataan non-ASN di BKN. Nah, sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu bahwa pada tahun 2022, tahun lalu, telah dilakukan pendataan non-ASN di aplikasi honorer BKN yang mana terdapat sekitar 2,3 jutaan honorer yang telah terdaftar database BKN yang juga disertai dengan SPTJM-nya. Nah, tentunya ini adalah data dasar bagi Bapak Ibu tenaga honorer untuk bisa dipertimbangkan dalam hal pengangkatan menjadi ASN. Bagi tenaga honor K2 dan honorer non-kategori yang tidak masuk dalam daftar pendataan non-ASN, maka dianggap tidak ada. Untuk diketahui, pendataan non-ASN ini dilakukan sebagai database honorer yang nantinya digunakan sebagai rujukan dalam pemetaan non-ASN yang akan datang ini. Nah, tentunya hal ini Bapak Ibu dalam hal pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara, baik status P3K dan status CPNS, tentunya ini dijadikan sebagai data dasar yaitu database honorer yang ada di BKN sebagaimana yang telah dilakukan pendataannya pada tahun 2022 tahun lalu. Itulah informasi terkait dengan harapan honorer yang mana ada satu kesimpulan bahwa salah satu dasar pengangkatannya adalah daftar database honorer di BKN, kemudian untuk menempuhnya bisa menjadi ASN yaitu dengan memperhatikan ada beberapa langkah tadi yang telah disampaikan di sini, terutama Bapak Ibu honor kategori 2, demikian dengan Bapak Ibu honorer non kategori yang sudah memiliki masa kerja lama. Ingat bahwa pemerintah selalu memperhatikan honorer dengan berbagai cara yang telah ditempuh untuk bisa mengangkat Bapak Ibu honorer menjadi ASN. Demikian informasinya, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.